Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak wa syahrul khairat wa syahrul qiyam wa syahrul syiyam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal Qurama, pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Manbaul Futuh, yang terhormat kepada seluruh Dewan Guru SMK Manbaul Futuh beserta staf-staf SMK Manbaul Futuh yang kami hormati. Tidak lupa kepada yang terhormat para siswa-siswi SMK Manbaul Futuh yang kami hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan, diberi rahmat serta inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini meski dalam kondisi pandemi corona, kita tetap masih bisa beraktivitas, masih bisa beramal baik, masih bisa mencari pahala, memanfaatkan momentum Ramadan ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa-siswi SMK Manbaul Futuh yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana hakikat Ramadan, bagaimana hakikat puasa, bagaimana puasa dalam perspektif fikih Islam. Ini insya Allah akan kami paparkan, akan kami uraikan dengan satu persatu. Pada siswa-siswi SMK Manbaul Futuh yang kami hormati, kata Ramadan ini banyak sekali definisi. Ramadan secara bahasa adalah, ada yang mengatakan bahwa Ramadan itu kenapa disebut dalam bulan Ramadan. Saya ini memakai referensi kitab Fadailus Syahri Ramadan fi bayani Fadailus Syahri Ramadan minal Quran wa minal akhbar wal athar al waridah. Ini kitab yang saya pakai untuk dalam cuplikan. Inna masumya Ramadan li'annahu ramadat fihil fisal minal harri. Kenapa dikatakan Ramadan? Itu karena bahwa Ramadan itu dalam musim kemarau. Ramadan fil fisal minal harri, musim yang panas. Ada yang mengatakan wakila summiya bidzalika li'annahu yaramidu dzunub ayyuharrikuha. Ada yang mengatakan bahwa kenapa dikatakan Ramadan? Karena Ramadan ini adalah membakar dosa. Ramadan ini adalah membakar dosa-dosa yang kita lakukan. Yukharriku. Ramadan ini banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah riwayat dalam Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Ada yang mengatakan bulan Sabuwah, bulannya Allah. Nabi berkata, wa yaqala wa yaqulullahu azza wa jalla fi kulli lailatin min syahri Ramadan salasa marrat. Ada hadis qudsi bahwa Allah itu tiap malam Ramadan, tiap malam Ramadan
itu berfirman 3 kali dalam semalam. Tiap malam, kulilain, tiap malam itu berfirman 3 kali. Apa yang dikatakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah, hal min sa'ilin fa'utiyahu su'lahu. Siapa saja yang minta maka saya akan kasih, maka saya akan kabulkan, ya. Kemudian hal min ta'ibin fa'atubu alaihi. Siapa saja yang bertobat maka saya akan terima. Hal min mustaghfirin faghfirullah. Siapa saja yang minta ampunan saya maka saya ampuni. Ini hebatnya malam Ramadan yang Allah berfirman kepada kita, siapa yang minta saya akan kabulkan, siapa yang bertobat saya akan terima, siapa yang minta ampunan maka saya ampuni. Kemudian dalam Ramadan ini, dalam Ramadan apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini? Kata Nabi, wa wasyarrun awaluhu rahmatun. Pertama bulan Ramadan ini awalnya adalah rahmat. Wa wasituhu maghfiratun, dan tengahnya, di tengah-tengah bulan adalah ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar. Yang terakhir dalam keistimewaan bulan Ramadan ini, kita dibebaskan dari api neraka. Kemudian apa saja yang dilakukan dalam bulan Ramadan ini sesuai perintah Nabi, apa saja? Fastaksiru fihi min arba'in hisal. Perbanyaklah 4 hal, kata Nabi. Fastaksiru fihi min arba'in hisal. Jadi perbanyaklah 4 hal dalam bulan Ramadan ini. Khosalatan tardawna bihi rabbakum. Yang kedua dari 4 tersebut, ya, ini ketika kita lakukan maka akan menjadi ridho Tuhan turun, dikasihkan kepada kita. Yang menyebabkan 2 hal yang kita lakukan ini akan menyebabkan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Fasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Yang pertama adalah kita tasdidul iman, kita memperbarui iman kita. Dengan cara apa kita memperbarui iman kita? Itu dengan cara memperbanyak syahadat, memperbanyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, perbanyak dengan memperbarui iman kita. Kemudian yang kedua adalah tastaghfirunahu, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini bulan maghfirah, ya, bulan ampunan, maka kita disuruh memperbanyak istighfar kepada Allah atas dosa-dosa kita. Makanya orang-orang dulu, ya, kita ada tradisi ketika habis tarawih kita mengatakan, kita punya tradisi membaca habis tarawih, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Ya, kita, itu budaya, ini perintah Nabi ini yang dikatakan fastaghfiru, ya, syahada an la ilaha illallah wastaghfiruna. Kemudian yang ketiga fatas'alunallahal jannata. Fatas'alunallahal jannata. Yang kedua adalah mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala surga. Ya, surga ini tentu semua orang, tidak ada yang tidak ingin, ya. Yang kita mintalah surga. Surga ini masuknya tentu dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena amal kita sebenarnya, ya.
Jadi amal kita ini tidak level. Kalau disuruh nukar dalam surga itu tidak level. Ya. Amal kita ini cuman sebatas kita lakukan, ya. Tapi kalau ditukar dengan surga gak level, meskipun amal setinggi langit, ya. Kan surga ini tinggi sekali. Surga ini tinggi sekali. Ya. Jadi surga itu masuknya kuncinya tetap rahmat dan fadl Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa ta'uduna bihi minan nar. Ya. Kita disuruh memperbanyak minta perlindungan dari api neraka. Ya. Kenapa? Ya, karena kita tidak akan mampu menghadapi siksa api neraka. Kita tidak akan mampu. Ya, inna adzabi lasyadid. Kalau siksaku ini adalah sangat pedih. Kita tidak akan mampu menghadapi. Sebenarnya umat Muhammad itu semua masuk surga sebenarnya. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa aba. Semua umat saya ini masuk surga kecuali yang nggak mau, illa aba. Ya. Kenapa surga ini karena surga ini suci, maka orang-orang yang tidak suci, yang masih punya dosa-dosa, tidak boleh dimasukkan di surga. Karena ibarat almari, kita punya almari dari emas misalnya, ya, tentu yang dimasukkan di almari itu bukan hal-hal yang kotor, bukan kata-kata kotor yang kita masukkan, ya, tapi baju-baju yang sudah dicuci, disetrika, disemprot minyak wangi, baru dimasukkan di almari. Surga kayak gitu. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang masih punya dosa, maka harus dibakar dulu, disucikan dulu di neraka. Ya, dibakar dulu, disucikan dulu di neraka. Sehingga apa? Sehingga nanti biar di surga ini tempat yang suci. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, amal kita ini tidak level untuk menukar surga. Surga kita bisa masuk karena fadl dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Gunanya apa, Pak? Amal-amal kita. Amal-amal kita ini gunanya untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di surga. Di surga tuh kalau kita gak punya amal banyak, ya kosong surganya meskipun kita masuk surga. Ya, sarana dan prasarana itu tergantung amal kita. Ya. Jadi ketika kita amal di dunia, surga dibangun. Ya, dibangun untuk kita karena amal kita sedang dibangun di sana itu. Ya. Jadi amal kita itu gunanya, makanya surga itu ada VIP, ada Firdaus, ya, ada yang level bawah-bawah. Ini tergantung amal kita. Andai kita masuk surga tapi amal kita gak banyak, ya sarana prasarana di sana gak begitu, fasilitas gak begitu banyak. Ya, itulah kenapa di bulan Ramadan ini kita disuruh minta sama Allah Subhanahu wa taala surga. Ya, wa tas'aluna Allahal jannah wa ta'uduna bihi minan nar. Ya. Karena tentu tidak hanya berdoa minta surga, tentu tidak, ya kan, tapi kita melakukan hal-hal yang positif, kita melakukan hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Ini apa yang dilakukan di bulan Ramadan? Pertama yaitu perbanyak baca syahadat, yang kedua perbanyak baca istighfar, yang ketiga perbanyak minta surga, yang keempat adalah perbanyak minta perlindungan dari api neraka. Inilah keistimewaan pada bulan Ramadan. Kemudian sekarang
kita akan membahas tentang puasa. Ya, puasa ini adalah dalam segi bahasa al-imsak, ya. Dalam segi istilah ada al-imsak anil muftir biwajhin maksusah, yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan dengan cara-cara tertentu. Ini adalah puasa. Ada istilah Jawa poso, ya. Poso itu ponan dari bahasa Sanskerta yaitu upa dan woso. Upa itu artinya dekat, puasa sama yang puasa, makanya poso. Ya, orang-orang dulu, orang-orang Hindu, orang-orang nenek-nenek kita Hindu itu suka puasa, ya. Karena apa? Untuk menjadi sakti mandraguna harus puasa dulu, topo broto dulu. Ya, makanya poso itu orang Jawa mengatakan poso dari kata upo dan woso. Upo itu artinya dekat, woso sama sang puasa, dekat sama yang puasa. Ya. Dalam puasa ini, ya, umat Islam, ya, mulai disyariatkan puasa itu semenjak pada tahun kedua Hijriah. Jadi sebelum tahun kedua Hijriah itu Nabi juga puasa. Dan sejarah puasa ini, saya akan ulangi sedikit tentang sejarah puasa. Sebelum Nabi disyariatkan puasa Ramadan, itu sudah puasa. Itu yang dikatakan ayyamul bid, puasa 3 hari. Ada puasa 10 Muharram, ya. Ya. Ini sudah latihan sebelum disyariatkan puasa 1 Ramadan full. Ini umat Nabi Muhammad sudah latihan, yaitu puasa ayyamul bid sama puasa Muharram. Puasa ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum umat Muhammad juga, umat terdahulu sudah diwajibkan. Ya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya, umat-umat terdahulu artinya apa? Itu agama samawi semua disyariatkan puasa. Jadi agama samawi sama-sama mengesahkan Tuhan, sama-sama diperintah sholat, diperintah zakat, ya. Tentu caranya, kaifiahnya berbeda, tapi esensinya adalah sama, itu mengesahkan Tuhan. Umat terdahulu juga puasa, ya. Kamu kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa ini adalah untuk apa? Untuk mengendalikan nafsu sebenarnya. Esensi daripada puasa ini adalah untuk mengendalikan nafsu, ya. Manusia ini punya potensi akal, punya potensi nafsu, ya. Beda sama malaikat sama setan. Malaikat itu benar terus, gak pernah salah. Tapi kalau setan itu salah terus, gak pernah benar. Nah, ini manusia yang unik sekali. Kadang salah, bisa potensi salah, bisa potensi benar. Ini karena di manusia ada unsur yang namanya akal dan nafsu. Akal itu apa sih sebenarnya akal itu? Akal kalau meminjam bahasanya Imam Ghazali adalah al-aqlu nurun huwa nurun ilahiyun farikun bainal haqqi wal batil. Jadi akal itu adalah cahaya ilahi yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Itu adalah akal, ya. Sehingga manusia bisa memilih, ya, bisa ini benar ini salah karena punya akal. Manusia punya kreativitas, ya. Ini karena punya akal, ya. Bisa sesuai dengan tujuan penciptaan, yaitu khalifah fil ardh, sebagai pengganti Allah di muka bumi. Kemudian yang kedua ada potensi nafsu. Ada sebuah potensi nafsu. Nafsu ini banyak orang yang mengira jelek, tapi gak selamanya nafsu ini adalah jelek sebenarnya. Nafsu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga banyak manfaat dan hikmah. Kita gak ada nafsu
Andaikan nggak ada nafsu, nggak ada kita nggak ada ini. Ya. Andaikan manusia itu sudah mati, nggak ada nafsu, makan mati. Ya. Contoh nafsu makan hilang, kita hilang. Ya, ini akan mati manusia. Bagaimana nggak pengen makan, nggak ada rasa pengen makan mati, karena itu kebutuhan biologis, kebutuhan jasmani. Ya. Jadi kadang-kadang ada anak-anak kita yang makannya menurun, ya orang susah nyari vitamin C dan macam-macam. Ini menunjukkan bahwa nafsu itu penting dalam diri manusia. Kemudian nafsu biologis, sahabat biologis, ini kok nggak ada kita. Ya. Kita nggak ada pernikahan, nggak ada anak yang lahir, ya, karena nafsu biologis kita hilang. Ya. Makanya nafsu itu bukan dibunuh, ya, tapi dikendalikan. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, nafsu itu dikendalikan. Nah, cara mengendalikan nafsu adalah dengan salah satu adalah apa? Yaitu puasa. Puasa inilah yang melatih diri kita mengendalikan hawa nafsu kita. Karena nafsu manusia ini, potensi nafsu ini akan mengarahkan pada hal-hal yang tidak baik, akan mengarahkan menjauhkan diri dari perintah Tuhan. Ya. Makanya harus dikendalikan. Ya. Manusia ini cinta harta, ya, sampai disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Ad-Diyat, ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khair, sesungguhnya manusia itu cinta harta lasyadid, sangat amat cintanya. Ya. Disindir Allah, di sini nyindir kita. Harta itu pakai kata khair, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Itu kan di sini pakai kata khair. Kenapa? Karena manusia dengan harta adalah goods, khair. Ya, orang bertikai, ya, orang tumpah darah, ya, banyak sekali karena gara-gara harta. Ya, orang berebutan, ya, sampai celaka-celakaan, ya, ini karena ada harta, karena manusia, ya, cinta harta, cinta wanita, cinta takhta, cinta pria, ya, semua ini ini semua adalah nafsu. Ya, maka dikendalikan oleh puasa. Ada sejarah sebenarnya. Dalam sejarah nafsu, ya, dalam sejarah nafsu ini ketika Nabi Adam, ya, nafsu ini diciptakan ketika sebelum Nabi Adam, ya. Jadi Allah menciptakan akal sama nafsu. Ketika Allah menciptakan akal, ya, kemudian ditanya, wahai akal, siapa aku? Siapa kamu? Akal menjawab, saya Tuhan, saya hamba Engkau, wahai Tuhan, dan Engkau adalah Tuhan kami. Tapi begitu Allah menciptakan nafsu, kemudian ditanya, wahai nafsu, siapa aku? Siapa kamu? Apa yang dikatakan oleh nafsu? Nafsu adalah aku, kamu. Kemudian Tuhan murka. Ya, Kemudian nafsu di karantina di neraka sampai 100 tahun, gitu ya, sejarahnya nafsu itu di
karantina, di lockdown, di neraka sampai 100 tahun, dibakar, dipukulin, ya. Kemudian diangkat oleh Allah, ya, ditanya lagi, wahai nafsu, siapa aku, siapa kamu? Nafsu masih tetap membantah, aku, kamu, gitu. Akhirnya oleh Allah di penjara lagi, di karantina, di lockdown lagi, di neraka. Tapi yang terakhir ini di neraka 100 tahun tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Kemudian diangkat lagi, wahai nafsu, siapa aku, siapa kamu? Wahai Tuhan, kamu adalah Tuhan kami, saya adalah hamba-Mu, wahai Tuhan. Begitu nafsu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, di karantina sampai 100 tahun, minta ampun dia. Makanya puasa ini adalah sebagaimana pengendalian diri dari hawa nafsu kita yang selalu menguasai kita, supaya kita menjadi manusia dengan tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bagaimana puasa ini adalah melatih diri kita supaya menjadi orang yang punya kekuatan iman, orang yang selalu ke jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya akan menyampaikan tentang bagaimana puasa dalam perspektif fikih, ya. Ada aturan main, ya. Syariat ini gunanya untuk mengatur hal-hal yang sifatnya dohir, ya. Semua. Jadi puasa ini ada aturan main, ada syarat, ya. Ada syarat yang harus dilakukan oleh orang-orang yang puasa. Apa syaratnya itu? Ya, syaratnya adalah satu Islam. Jadi percuma kalau orang Islam puasa, percuma, ya, nggak akan diterima puasanya karena ada syarat Islam, ya, ada syarat Islam. Jadi ibarat anak sekolah pengen dapat ijazah harus daftar dulu, ya. Siswa ketika pengen punya ijazah dari SMK Manbal Futu harus daftar dulu di SMK Manbal Futu, mengikuti aturan main sekolah, ya, prosedur yang ada di sekolah, ya, mengikuti baru dapat ijazah nanti. Begitu juga kalau pengen puasa dapat pahala, dapat surga, Islam dulu, daftar dulu, ya, daftar dulu. Kalau nggak daftar nggak boleh. Nyucuk minta ijazah di SMK, saya minta Pak ijazah SMK untuk mencari kerja, nggak boleh. Daftar dulu, sekolah dulu, aturan main. Nah, ini adalah syariat, ya. Ada Islam, ya. Kemudian yang kedua adalah berakal, ya. Ini syarat yang wajib puasa, ya. Jadi kalau nggak berakal nggak wajib, orang gila nggak wajib, ya. Yang ketiga adalah balik, ya. Balik ini kalau laki-laki ya sudah pernah mimpi basah, kalau perempuan ya sudah mengalami haid, ya standarnya gitu. Kemudian yang keempat adalah mampu, ya. Mampu ini ada dua, mampu di dalam dimensi fisik, kemudian yang kedua adalah mampu dalam dimensi syariat. Mampu dalam dimensi fisik ini adalah tidak tua, tidak sakit. Ini berarti mampu dia, ya. Kalau sudah tua renta, ya, sudah nini puasa nggak kuat, berarti nggak mampu, ya. Ini mampu secara fisik. Dan yang kedua tidak sakit. Sakit yang bagaimana? Tidak sakit yang sekiranya membahayakan, membinasakan, ya, tidak sakit. Kalau sakit flu ya tetap wajib, ya. Sakit yang mungkin sudah kronis, ya, sudah naudzubillah min dzalik, ya, sakit yang sudah membinasakan, nah ini tidak wajib puasa. Kemudian mampu yang kedua adalah mampu dalam konteks syar'i,
ya. Dan konteks syariat ini adalah mampu, artinya apa? Tidak haid, tidak nifas. Ini bagi siswi-siswi, tentu dan bagi perempuan ini berarti dia mampu. Ketika tidak haid, tidak nifas, berarti mampu, ya. Jadi Islam syaratnya ada Islam, ada berakal, ada balik, ada mampu secara fisik, dalam konteks fisik tidak tua, tidak sakit, kemudian mampu dalam konteks syar'i, yaitu tidak haid dan tidak nifas. Kemudian dalam menjalankan puasa ini ada rukun, tentu ada sebuah rukun, ya. Rukun ini ada niat, ya, niat puasa, ya, niat puasa. Niat ini adalah salah satu semua ibadah yang ini butuh niat. Tanpa niat ibadah itu tidak akan sah, ya. Semua ibadah itu butuh niat. Dalam konteks puasa, niat puasa, ya, Ramadan ini wajib di malam hari, ya, wajib di malam hari. Kenapa? Dalam secara dasar fikih niat itu harus muktaron bifi'lihi, ya, harus bersamaan dengan pekerjaannya. Contoh, ketika kita sholat, maka niat ini harus bersama dengan takbir Allah sholli fardhi, bersamaan. Ketika wudhu, maka niat harus bareng bersama awal fardu wudhu adalah membasuh muka. Kita membasuh muka, nawaitul wudhu. Puasa ini mulai awal fardu adalah munculnya fajar, ya, terbitnya fajar, yaitu adzan subuh bahasanya lah, ya. Kita baru niat mestinya, ya. Tapi niat puasa ini boleh ketika habis maghrib, boleh, ya. Kita misalnya tradisi habis tarawih kita niat, ya, kita niat. Nah, niat ini dalam konteks puasa Ramadan adalah harus di malam hari, ya. Kenapa tidak diberangkan? Karena liusri muraqabatil fajri. Kita niat puasa Ramadan membarengkan awal fajar ini kesulitan, sehingga dapat rukhsah, dapat dispensasi oleh agama, oleh syariat, bahwa niat puasa boleh tidak bareng sama awal fajar. Mestinya niat puasa itu ya pas adzan subuh itu niat mestinya. Tapi ini kesulitan, ya, kesulitan. Agama Allah itu tidak yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu tidak pengen Anda kesulitan, yang susu itu tidak pengen mudah, ya. Makanya niat harus di malam hari, nggak usah bareng, nggak masalah, karena li usri muraqabatil fajri, kita kesulitan untuk membarengkan niat sama awal fajar, ini kesulitan, sehingga dapat dispensasi rukhsah oleh agama, niat puasa itu tidak bareng sama awal fardu. Dan niat puasa ini wajib, ya, tentu wajib. Makanya jangan sampai lupa, ya, jangan sampai lupa. Makanya ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika awal malam bulan Ramadan kita harus niat puasa 1 bulan, ya, mengikuti Imam Malik, ya. Ada, ya, supaya apa? Untuk mengantisipasi ketika hari-hari itu tidak niat, maka puasa kita masih tetap sah, ya, karena semua ibadah butuh niat, memantapkan jiwa niat itu, ya. Untuk memantapkan jiwa itu niat. Yang kedua, ya, dalam niat sudah, ya, nayatu somahudan an adai fardis sahri ramadhani hadisanati, fardulillahi, tiap malam harus niat. Makanya ikut tarawih terus, ya, biar tidak lupa niat. Kalau kita tarawih terus, insya Allah kita nggak lupa niat, ya, supaya ibadah puasa kita tetap sah. Beda lagi sama puasa sunnah, ya. Puasa sunnah itu niat di siang hari boleh, ya. Kita misalnya dari subuh sampai jam 9 nggak makan,
ya nggak minum, nggak melakukan hal-hal yang batalin puasa. Kemudian kita niat, oh saya pengen puasa Senin Kamis jam 9 niat boleh. Ya, ini atas dasar sebuah hadis Nabi yang ketika tanya sama Siti Aisyah, wahai Aisyah, apakah ada sarapan? Aisyah jawab, wahai baginda, tidak ada sarapan Nabi. Ya wis, Pak ini asum. Ya wis, aku tak poso, saya tak berpuasa, wahai Aisyah. Ya, ini saya kalau mikir level Nabi, ya pengen sarapan nggak ada sarapan, ya maka kita harus bersyukur. Kita ini ketika pengen sarapan sudah sedia sarapan, ya kita harus bersyukur. Nabi, ya level Nabi, ya itu mau sarapan. Hal ketika kita, ya Aisyah, apakah ada sarapan wahai Aisyah? Lah, ya nggak ada sarapan wahai Nabi, nggak punya apa-apa. Ya wis, Pak ini asum, saya tak puasa aja wahai Aisyah. Ya, ini kemudian menjadi tendensi, menjadi landasan bahwa puasa sunnah itu boleh niat di siang hari atau ba'dal fajri, habis jam 9 pagi niat boleh, selama tidak melakukan hal-hal yang batalin puasa setelah fajar atau setelah subuh. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa sih yang batalin puasa ini? Satu adalah hubungan biologis suami istri. Ya, nggak usah dibayangin, ya. Anda siswa-siswi belum saatnya, didengarkan saja, jangan dibayangin. Ya, yang batalin puasa adalah hubungan biologis atau senggama. Hubungan biologis suami istri ini batal, meskipun nggak keluar sperma tetap batal. Ya, ini senggama. Jangan sampai, ya apalagi kalau bulan Ramadan siang-siang kok melakukan hubungan biologis suami istri, waduh luar biasa itu dendanya. Ya, puasa di sini pertama merdekakan budak, ya gini sudah gak ada budak, maka yang kedua adalah kita melakukan puasa 2 bulan berturut-turut ini yang sangat sulit kita lakukan, ya berturut-turut mutatabi'ain, ya. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Ini kalau nggak mampu ngasih makan 60 miskin, ya. Makanya jangan sampai, ya di siang hari Ramadan kondisi puasa kita melakukan hubungan biologis suami istri, jangan sampai. Ini akan berbahaya sekali, ya dendanya yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah itu khawul wa'ainan fil jawf, masuknya benda ke dalam lubang tubuh, ya tentu dan disengaja, ya apapun kalau lubang tubuh ini kemasukan suatu benda, ya suatu benda, maka puasa kita akan menjadi batal, ya apapun, berarti hidung, mulut, ya telinga, lubang tubuh, ya lubang tubuh. Apalagi bagaimana kalau suntik? Suntik itu kalau obat gak apa-apa, karena suntik lewat pembuluh darah atau lewat daging kita, bukan lewat lubang, ya maka suntik tidak batal. Akan tetapi beda sama infus, ya infus ini diperinci. Kalau infus ini isinya adalah obat, maka tidak batal, ya meskipun tidak lewat lubang. Tapi kalau infus ini isinya adalah suplemen atau vitamin yang membuat orang punya tenaga, maka infus ini membatalkan puasa meskipun tidak lewat lubang dalam tubuh, tidak lewat jauh namanya, ya makanya beda kalau suntik itu biasanya obat yang dimasukkan dan tidak lewat lubang, maka suntik tidak membatalkan puasa, ya. Nah infus ini ada 2 pendapat. Kalau infus ini adalah satu, kalau untuk obat maka isinya obat, maka tidak batal karena tidak lewat lubang. Akan tetapi kalau infus ini isinya vitamin, suplemen misalnya, maka batal karena itu menguatkan tenaga manusia,
ya, kalau isinya suplemen. Makanya Pak, bagaimana merokok? Ya, merokok batal karena rokok itu ada termasuk ain. Apa ainnya? Nikotin. Rokok itu ada nikotinnya. Nikotin termasuk benda, termasuk ain. Maka batalin puasa. Ya. Tapi kalau misalnya kita masak kemudian icip-icip, ya, selama tidak tertelan di tenggorokan, ya nggak masalah, meskipun itu makro, ya nggak apa-apa kita ngicipin asin bongga sudah sedap atau enggak di lidah, kita keluarin lagi, ya ini nggak masalah, tapi makro gitu, tapi nggak sampai batalin puasa. Kemudian yang ketiga adalah sengaja muntah. Ya, kalau muntah biasa sih gak masalah, gak batalin. Tapi kalau diokrok-okrok kemudian sampai muntah, ini yang batalin puasa. Ya. Kemudian sunnah-sunnah puasa, ya, kita tahu bahwa sunnah-sunnah puasa ini termasuk yang kita lakukan adalah sahur, ya. Sahur ini sunnahnya diakhirkan, jangan jam 2 sudah sahur, ya, tapi di akhir saja. Tapi kalau berbuka puasa ini adalah sunnahnya untuk disegerakan. Kalau sudah ada, maka kita harus segera minum, segera membatalkan puasa, ini adalah sunnah, ya. Yang ketiga, ya, kita tentu melakukan amal-amal baik, ya. Sunnahnya melakukan amal baik. Apa sih yang paling utama dalam sunnah-sunnah puasa? Yang paling adalah baca Al-Quran. Ini aja yang paling baik. Sedekah, ngasih makan semampu kita, walau tamroh, ya, membawa satu kurma, ini sudah kita terbebaskan dari api neraka di bulan Ramadan ini. Ini, ya, tentu melakukan hal yang baik, ya. Jadi kondisi pandemi corona ini sangat baik dalam kondisi Ramadan. Ya, semoga dengan berkahnya Ramadan virus corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak hikmah sebenarnya. Ya, ketika lockdown seperti ini kita fokus ibadah puasa di rumah. Kita fokus ibadah, tidak keluar, tidak macam-macam, ya. Tentu sekali lagi bahwa puasa ini tidak hanya menahan lapar, menahan minum, akan tetapi, ya, puasa ini adalah sebagai latihan pengendalian nafsu kita. Ya, sebagai, jadi jangan sampai berkata buruk, ya, jangan sampai menggunjing, jangan sampai kita berkata kok kasar, ya, jangan sampai kita bersatu sama orang lain, ya. Makanya kita jaga itu, ya, karena kita esensi puasa adalah pengendalian nafsu. Banyak orang-orang yang puasa kan tapi hanya dapat haus dan lapar saja. Ini tidak kita inginkan, ya. Kita berpuasa inginnya dapat ridho Tuhan, ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang saya sampaikan, ya. Saya juga manusia biasa, saya juga banyak kekurangan, ya, kurang ilmu, kurang macam-macam, ya. Tentu ada kesalahan, kekurangan, tapi sedikit yang saya sampaikan semoga bermanfaat dunia wa ukhron, khususnya bagi saya sendiri dan bagi kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.